Ya, Baik, selamat siang. Untuk Bapak dan Ibu dosen kami, ucapkan terima kasih karena telah memberikan kami waktu untuk presentasi pada siang hari ini. Kami dari tim PBLAN 208A, Sijang, eh, Lomba Komik Si Junction untuk asesmen akhir semester. Kelompok kami memiliki anggota 6 orang, yaitu ketuanya ada Ronaldo Soleha, anggotanya ada Rizky Anugrah, Nasya Lisa, Kayla Raudatul, dan Nasir Khairuddin. Untuk konsul proyek kami yaitu ada Bu Ganis, manajer proyek kami Pak Riki, klien kami Bu Ganis, serta luaran proyek kami yaitu artbook dan komik. Lalu untuk deskripsi, ruang lingkup proyek kami yaitu Satoloka sendiri mengangkat isu tentang human trafficking lewat kisah kancil yang ingin menyelamatkan adiknya dari perdagangan ilegal. Kata Satwaloka sendiri berarti alam satwa atau dunia satwa. Istilah ini digunakan untuk konteks yang lebih luas seperti makhluk hidup dan hewan atau tumbuhan. Tujuan proyek kami yaitu untuk mengangkat tema-tema seperti kemanusiaan, keadilan sosial, lingkungan, kesehatan, dan hak asasi manusia di Asia Tenggara. Kami berharap lomba ini masyarakat khususnya generasi muda untuk lebih peduli dan sadar terhadap isu-isu penting di kawasan mereka. Untuk info project kami yaitu ada judul PBL Satwa Loka, genre atau bentuk action, komedi, fantasi, dan petualangan. Animation kami berdurasi 6 menit 33 detik. Jumlah scene kami 8 scene, jumlah set kami 159, jumlah lembaran 64, size animatic 1920 x 1080, untuk artbook kami yaitu 300 dpi, warna RGB, mood and tone project, yaitu menegangkan, warm, mencekam, dan cool. Lanjut, untuk premis kami yaitu Calit seekor kancil cerdik yang menemukan fakta bahwa segerombolan serigala lah yang menyebabkan hilangnya hewan-hewan di hutan. Bersama dengan Satoloka, Calit ingin menghentikan kegiatan penculikan tersebut. Lalu, untuk sinopsis, di tengah lebatnya hutan ASEAN, adik Calit si Kancil menghilang. Saat menyelidiki, Calit menemukan bahwa sekelompok serigala jahat yang menculik hewan-hewan dan menjualnya ke negara asing. Ia lalu melapor ke pemimpin negaranya dan meminta diadakannya rapat darurat antar negara. Awalnya banyak yang menolak karena prinsip non-inference. Namun, Calit berhasil meyakinkan bahwa masalah ini menyangkut seluruh wilayah dan butuh kerjasama. Akhirnya, aliansi dibentuk dan penyergapan dilakukan. Saat operasi berlangsung, seekor serigala membawa peta rute perdagangan mencoba kabur. Calit menghadangnya dengan cerdik. Namun, saat peta itu sudah didapat, semuanya sudah terlambat. Lalu, selanjutnya, ada mata kuliah penulisan naskah. Di sini bisa dilihat treatment kami berjumlah 8 scene. Lalu untuk linknya ada di bawah. Selanjutnya ada penulisan naskah. Untuk naskah kami sama berjumlah 8 scene dengan dialog-dialog yang ada di dalamnya. Lalu ada link di bawah untuk info lengkapnya. Lanjut, untuk penulisan naskah, breakdown naskah kami yaitu ringkasan dari storyboard. Untuk lengkapnya ada di link tersebut. Selanjut, baik. Selanjutnya untuk storyboard kami terdapat 159 shot di mana kami menggunakan berbagai shot size seperti pada scene 4 shot 2 kami menggunakan kamera angle di mana untuk memberi kesan lebih intimidasi terhadap serigala tersebut. Dapat dilihat pada next slide berbagai clean up storyboard kami. Dan berikut adalah hasil animatif storyboard kami yang dapat dilihat pada link yang tertera. Baik, selanjutnya. Baik, di sini adalah proses menggambar digital untuk karakter Calit yang dimulai dari mood board, draft sketsa awal, sketsa yang dipilih, terus rough sketch, line art, inking, color palette, gesture, expression, final, dan anatomi dan
dan turnaround. Selanjutnya. Lalu di sini adalah proses menggambar untuk karakter serigala. Selanjutnya. Lalu di sini adalah proses menggambar karakter Kuprey. Selanjutnya. Berikut adalah proses environment yang dimulai dari thumbnail, raw sketch, inking, sampai final. Selanjutnya. Berikut di sini ada Nirmana 3D. Yang pertama yaitu untuk unsur. Yang pertama ada unsur visual. Yang pertama yaitu warna yang terletak pada penggunaan warna hijau dan coklat yang mendominasi untuk memperkuat kesan hutan alami. Lalu yang selanjutnya ada unsur tekstur yang tampak pada batang pohon dan tanah, memperjelas kesan kasar, natural, dan hidup. Lalu selanjutnya ada unsur garis yang digunakan untuk mempertegas bentuk pohon, dedaunan, dan bebatuan. Lalu selanjutnya ada unsur value yang terletak pada area gelap di dalam gua dan terang di luar memberi kesan ruang dan kedalaman. Lalu ada prinsip rupa 3D semu, terlihat dari adanya efek gelap terang dan penempatan elemen secara overlap, saling menutupi, sehingga memberi ilusi 3 dimensi. Lalu selanjutnya ada prinsip, yang pertama yaitu prinsip repetisi, yaitu pengulangan bentuk pohon dan daun menciptakan irama visual. Selanjutnya ada prinsip unity, yang terletak pada bebatuan, batang pohon, rumput. Semua elemen, warna, gambar terasa nyambung dan satu tema. Lalu selanjutnya ada prinsip movement, yang terletak pada jalan setapak yang membawa arah pandang mata ke bagian tengah komposisi. Selanjutnya ada emphasis, yang terletak pada goa menjadi fokus utama karena posisi di tengah serta warna gelapnya kontras dengan sekelilingnya. Next. Baik, ini adalah mood board untuk karakter Calit. Selanjutnya. Baik, ini adalah karakter Calit. Jadi Calit ini adalah seekor kancil Rufulus remaja yang berasal dari Malaysia dengan goal ingin menemukan adiknya. Warna dominan untuk Calit adalah warna coklat dengan shell merah sebagai ciri khasnya. Selanjutnya. Lalu di sini adalah detail karakter Calit. Selanjutnya. Baik, ini adalah mood board untuk karakter serigala. Selanjutnya. Jadi serigala ini adalah bernama Rafgar, yang dimana Rafgar ini adalah seekor serigala jenis canis lupus, di mana Rafgar ini digambarkan dengan dominan warna abu-abu dan putih. Jadi Rafgar ini adalah serigala yang licik dan dia adalah pelaku penculik di dalam cerita kami. Lalu selanjutnya adalah desain detailnya. Selanjutnya. Lalu ini adalah untuk mood board karakter Kuprey. Selanjutnya. Jadi Kuprey ini ini bernama Darman yang sejenis sapi hutan dengan postur yang mirip dengan seperti banteng tapi lebih ramping. Selanjutnya. Dan ini adalah detail untuk karakter Kuprey yang dominan warna coklat. Selanjutnya. Untuk referensi, kami mengambil dari beberapa hutan tropis yang ada di Asia. Contohnya jalan setapak yang ada di Bali, lalu ada goa yang berasal dari Goa Petruk Kebumen. Selanjutnya. Berikut adalah desain finalnya. Lalu lanjut. Untuk properti di sini ada shell milik adik Calit yang ditemukan pada proses pencarian. Lalu shell tersebut dipakai Calit sebagai simbol keberanian.
Berikut berikut desain finalnya. Kemudian ada kandang di sini digunakan untuk serigala mengurung hewan yang mereka curi. Berikut desain finalnya. Lalu ada meja batu di tengah padang rumput yang digunakan untuk melakukan rapat, di mana para pemimpin satwa loka akan berinteraksi di meja tersebut. Berikut desain finalnya. Kemudian ada peta yang berisikan seluruh wilayah yang ada di satwa loka. Berikut desain final. Baik, di sini adalah key art. Jadi key art ini ada 3 referensi, yaitu yang pertama adalah postur dari serigalanya, lalu untuk layout dari key art dan background dari hutannya. Jadi key art ini kami ambil dari scene 2, shot 2, dan di tengah adalah final key art-nya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk aplikasi Selecta, untuk eksplorasi teknologi kami menggunakan ChatGPT, di mana AI membantu dalam menemukan ide serta membangun cerita dari referensi yang telah dicari. Selanjutnya adalah Clip Studio Paint, di mana Clip Studio Paint ini membantu dalam membuat 3D model CGI untuk referensi bentuk pesisir Dalit. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kami untuk melihat dari berbagai berbagai angle, baik atas, bawah maupun kiri kanan, agar mempermudah pada saat pembuatan storyboard. Video bisa terlihat eh, di bawah. Selanjutnya terdapat hasil pengerjaan komik kami, di mana terdapat sebuah poster di sebelah kiri dan sisanya adalah pengerjaan komik kami. Selanjutnya adalah artbook yang bisa dilihat pada link yang sudah tertera. Selanjutnya adalah konstruktif criticism, di mana tugas PBL diberikan sangat membantu dalam latihan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas mahasiswa. Namun demikian, kami masih perlu meningkatkan waktu manajemen pengerjaan kami dan rasa tanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Untuk tahapan selanjutnya, setelah seluruh tugas PBL terselesaikan, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi pada tim dan saling bertukar pendapat mengenai masing-masing kinerja tim pada saat kegiatan PBL berjalan. Berikut adalah hasil dokumentasi kami, dan berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk mencari berbagai referensi, dan berikut adalah lembar pengesahan kami. Itu saja dari kami, dari tim kami. Sekian, terima kasih.